Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Pras Guntur Seto di channel YouTube Pras Guntur Seto. Pada kesempatan kali ini saya hadir kembali, masih bercerita tentang sejumlah aspek terkait alam pikiran bawah sadar yang senyatanya menyimpan rahasia besar andai kata kita mau memanfaatkan potensinya. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, hidup ini punya banyak cerita. Semua punya sebab, dan karena itu ada musabab, dan karena itu ada akibat. Tapi di ujung semua itu saya ingin mengatakan bahwa kita wajib percaya bahwa semua manusia terlahir dengan sejumlah keunikan. Itu pasti. Bahwa semua manusia dilahirkan dengan kemuliaan. Bahwa semua manusia dilahirkan sebagai pemenang. Dan bahwa semua manusia dilahirkan dengan hak menjadi kaya dan bahagia. Dan semua manusia dilahirkan memiliki hak mutlak mendapatkan kesejahteraan. Itulah sebagai tanda bahwa Tuhan itu Maha Adil. Kita hanya butuh memahami cara bekerjanya pikiran kita dalam keseharian ini. Sobat-sobat yang sangat saya hormati, memang tidak ada hal yang terjadi secara otomatis di dunia ini. Tidak ada. Semuanya butuh proses. Ya. Oleh karena itu, kita butuh berusaha memahami sistem yang ada di dalam diri kita ini, yang Tuhan telah menganugerahkan itu semua kepada kita. Tuhan memberi kita otak agar kita bisa memahami rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam diri kita, yang kita bawa sebagai bekal lahir kita itu. Dan itu pemberian Tuhan. Ya, keadilan Tuhan itu sendiri. Ada yang menasihatkan kepada kita-kita ini. Saya kenal, namanya Dr. Murphy. Beliau pernah menyebutkan begini: change your thought and you change your destiny. Apa itu maksudnya? Ya, artinya ubahlah pikiran Anda, maka Anda akan mengubah diri Anda, termasuk nasib Anda. Maka yang dimaksud dengan peribahasa itu adalah bahwa kalau manusia berpikir baik, maka segala sesuatunya akan berujung baik. Kalau manusia berpikir buruk, maka segala sesuatunya akan berujung buruk. Ya. Kalau Anda berpikir negatif, maka segala sesuatunya akan berujung negatif. Dan kalau Anda berpikir positif, maka segala sesuatunya akan berujung positif. Maka
banyak juga orang yang kemudian mengatakan sebagai nasihat buat kita, kira-kira begini, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu artinya apapun yang Anda alami itu adalah efek daripada bagaimana cara Anda berpikir. Ya, mungkin Anda berpikir selama ini buruk, maka tentunya banyak hal buruk yang terjadi di dalam diri Anda. Kita semua maksudnya, termasuk saya juga. Ya. Jadi you are what you think all day long. Ya, kira-kira gitu. You are what you think all day long. Nah, masih mengutip apa yang disebutkan oleh Dr. Murphy. Beliau ini seorang pakar pikiran bawah sadar. Beliau dalam satu naskah pernah mengatakan begini. Your subconscious mind does not argue with you. Ya, your subconscious mind accepts what your conscious mind decrees. Kira-kira artinya, nah, pikiran bawah sadar Anda itu tidak bisa berargumentasi dalam bentuk apapun. Dia hanya menerima apa yang kita pikirkan secara sadar. Kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Makanya it does not argue with you. Dia nggak berdebat dengan Anda. Dan pikiran bawah sadar itu atau your subconscious mind itu ya accept what your conscious mind decrease. Jadi pikiran bawah sadar itu menerima apa yang pikiran sadar Anda nyatakan. Kira-kira begitu. Maka dia menurut saja. Inilah salah satu bentuk mekanisme cara kerja pikiran yang kita harus paham. Kita tidak punya cara lain untuk memahami kenapa kita begini, kenapa kita begitu, selain kita melihat ke belakang bagaimana cara berpikir kita selama ini. Itulah yang dimaksud dengan your subconscious mind does not argue with you, it accepts what your conscious mind decrease. Kira-kira begitu. Ya. Teman-teman, dalam suasana yang tenang diiringi background musik ini, saya ingin cerita pelan-pelan terkait dengan bagaimana manusia dilingkungi oleh cara kerja pikiran bawah sadarnya. Nah, biasanya apa yang kita pikirkan itu disebut pikiran, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan thoughts. Nah, thought atau pikiran ini itu biasanya merupakan sesuatu yang kita yakini, karena dia kita pikirkan, kita yakini. Kecuali kalau wilayah filter critical factor kita yang merupakan jembatan menuju ke bawah sadar itu mengkritik kita. Artinya barangkali iya, barangkali tidak. Itu artinya apa yang kita pikirkan sebagai thought dan sebagai belief itu nggak segera masuk ke bawah. Tapi kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan itu semua. Semua yang kita pikirkan seolah-olah begitulah keadaannya. Kalau itu yang terjadi, maka critical factor sebagai filter itu akan terbuka luas. Bawah sadar itu akan menangkapnya langsung sebagai perintah. What you think is what you believe. Then your subconscious mind will accept that, will take that. Kira-kira begitu, ya. Karena belief atau keyakinan itu bisa mengubah segalanya. Keyakinan bisa mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau ia juga bisa mengubah sesuatu yang tidak ada
menjadi ada. Itulah kekuatan keyakinan itu. Jadi sebenarnya kalau kita berpijak pada pikiran itu, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengubah diri kita selain kita yang mengubahnya. Oke? Maka kalau begitulah halnya, saya ingin menasihatkan, yuk kita pilih hal-hal yang selalu positif. Dan sekali-sekali jangan katakan atau jangan pikirkan sesuatu yang bersifat negatif. Misalnya begini, saya punya 10 daftar yang saya bisa katakan biasanya ini bernuansa negatif. Secara tanpa sadar dan logis kita sering mengatakan, aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu, ya. Aku tak punya uang untuk berlibur ke tempat yang jauh. Aku kan cuma orang miskin. Nah, aku kan orang derajat rendahan. Atau Anda bisa katakan, gajiku kecil dan aku tak akan sanggup memiliki rumah sebesar itu. Oke. Atau Anda sering mengeluh, aduh gimana ya, tubuhku ini kan sakit-sakitan. Atau Anda bisa juga mengatakan tanpa sadar, aku ini terlahir sebagai anak orang miskin, ngapailah berharap besar-besar kali. Anda tidak mengerti apa yang terjadi di balik peristiwa kata negatif itu. Dan semuanya itu yang saya katakan daftarnya tadi itu akan terprogram, akan mengendap terprogram di alam pikiran bawah sadar Anda sebagai mindset, sebagai karakter. Dan pada gilirannya nanti, mekanisme alam bawah sadar akan menangkap semua itu menjadi perintah yang negatif semua, dan dia akan eksekusi dalam kehidupan nyata kita. Persis seperti yang kita pikirkan itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, sisi lain saya juga ingin mengatakan terkait dengan aspek ini. Yuk para ibu-ibu muda, orang tua baru yang hari ini memiliki anak dengan situasi yang serba sulit seperti ini, sering sekali anak itu menimbulkan beban pikiran dan membuat diri kita menjadi palak dan jengkel. Apa yang sering mereka katakan? Coba simak 10 kata berikut. Misalnya, saking jengkelnya, saking marahnya, dia bisa bilang ke anaknya, alah kamu dasar anak tak berguna, kamu anak males, kamu anak bandel, kamu anak tak becus, kamu anak brengsek memang, kamu anak bodoh memang, kamu anak pauk, kamu anak tolol, kamu anak dungu, dan puluhan kata-kata cercaan dan kata-kata makian. Ingat, di balik kata-kata yang buruk itu kemudian akan ditangkap oleh alam pikiran bawah sadar anak Anda. Apalagi ketika Anda mengatakan itu, anak Anda berada dalam situasi ketakutan. Secara emosional dia tertekan. Ini biasanya kata-kata negatif mudah sekali mengendap di sana dan menjadi program. Anak Anda memang akan seperti yang Anda katakan itu. Maka hati-hati. Hati-hati terhadap pernyataan-pernyataan seperti itu. Kemudian bagaimana dong sebaiknya? Oke. Kita sekarang lihat bagaimana mengubah kata-kata yang negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Misalnya begini. Saya punya 10 daftar kata yang paling tidak barangkali bisa menjadi panduan untuk mengubah kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Misalnya begini, aku sanggup melakukan semua hal, atau aku bisa mendapatkan apa yang aku mau, atau aku mampu membeli benda yang aku inginkan, atau aku pantas memiliki uang banyak.
Kenapa enggak? Atau aku punya uang untuk berlibur kemanapun aku mau. Atau aku harus kaya dan berkecukupan dalam semua hal. Termasuk diantaranya pendapatanku meningkat setiap waktu. Anda boleh melanjut dengan tubuhku sehat walafiat lahir batin. Atau barangkali Anda bisa mengatakan hal-hal positif seperti misalnya, aku terlahir sebagai orang yang berkecukupan. Ingat, semua kata-kata positif ini akan mengendap tersimpan di alam bawah sadar kita dan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita sebagai perintah yang positif. Maka begitulah Anda jadinya. Ajaib. Oke? Buat orang tua yang tadi saya sudah sebutkan selalunya atau keseringannya mereka mengatakan hal-hal yang negatif kepada anaknya, Anda bisa ubah dalam cara-cara kata-kata positif sebagaimana yang berikut ini. Misalnya Anda bisa katakan begini, nah kamu anak pintar, belajarlah terus daripada memaki. Nah kamu ternyata anak cerdas, belajarlah yang lebih rajin lagi. Atau, wow, kamu anak luar biasa, mama bangga dengan kamu. Atau, kamu ini anak baik, teruslah menjadi seperti itu. Atau, Anda bisa katakan, nah ini anak mama, anak patuh. Anak mama memang jempol dan hebat. Positif. Ya. Atau kamu ini anak yang berbakti kepada orang tua, teruslah berlaku seperti itu ya nak. Oke. Atau kamu anak mama yang paling hebat. Atau kamu anak penurut dan mama bangga punya kamu. Kamu anak harapan mama, jadilah anak hebat. Dan puluhan bahkan ratusan kata-kata lain yang nadanya positif. Anda pastikan itu. Setidaknya lebih baik daripada kata-kata yang negatif. Apa yang terjadi kemudian? Semua kata-kata ini akan terekam di alam pikiran bawah sadar anak Anda dan akan mengendap di sana dan akan ditangkap ini sebagai perintah oleh pikiran bawah sadar anak Anda, dan yang akan terjadi seperti yang Anda mau. Anak Anda akan berubah drastis 100% dari sikap-sikap negatif, mindset negatif ke arah sikap positif dan mindset yang positif. Teman-teman sekalian, pesan video ini saya sudahi sampai di sini. Mungkin sudah cukup. Ayo kita sama-sama melakukan semua ini sebagai cara kita membangun kebaikan-kebaikan dalam diri kita, kebaikan-kebaikan pada anak kita. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya dan atas semua kesetiaannya mengikuti siaran-siaran video di channel YouTube Pras Guntur Seto. Salam sukses, salam bahagia, salam bawah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.